Good morning and welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas berita mengenai Chelsea terupdate. Tapi sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue di seluruh Indonesia. Ada True Blue dari Lumajang yang katanya mengucapkan sehat selalu buat True Blue ya. Dan seluruh True Blue di Indonesia semoga selalu berbahagia di weekend yang ceria ini. Menjadi weekend yang tidak terlupakan buat kita semua. Dan ada True Blue dari NTT Flores ND. Salam buat True Blue di NTT ya. Semoga tetap setia mendukung Chelsea walaupun di sana kelihatannya jauh lebih malam daripada di WIB ya. Dan juga True Blue dari Timur Leste. Wah, ini juga. Thank you banget buat True Blue dari Timur Leste yang sudah bergabung di channel ini ya. Dan buat kalian semua, terima kasih buat dukungannya dan support kalian sejauh ini membuat channel Bridge of Blue semakin berkembang. Dan jangan lupa buat join bareng gue di watch along pertandingan melawan Everton nanti malam jam 10. Gue akan stay tune jam 9.30. Kalian bisa klik aja card yang ada di sini untuk langsung notify me. Jadi nggak kelewatan untuk join bareng gue nonton watch along bareng melawan Everton. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa berita terupdate mengenai Chelsea. Ada update dari para pemain inceran Chelsea di bulan Januari ini di transfer window winter ya. Jadi ini ada beberapa nama yang sudah mulai muncul walaupun masih sekedar gosip. Tapi ya lumayan lah ya kita bisa melihat potensi-potensi para pemain ini dari berita-berita yang ditampilkan. Juga ada transfer plan dari Terry George yang katanya mau hengkang dari Chelsea dan Arsenal yang mencuri sponsor katanya ya. Sponsor yang sudah hampir deal dengan Chelsea akhirnya deal di Arsenal. Nah, beritanya bakal gue bahas di video ini secara lengkap. Dan sebelum gue mulai lagi, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Jadi langsung join aja channel gue. Nah, kita bahas di berita pertama. Ini ada Enzo Maresca yang menjadi Manager of the Month di bulan November. Setelah kemarin Robert Sanchez menjadi Player of the Month di bulan November. Sekarang sudah resmi Enzo Maresca menjadi Manager of the Month di bulan November. Dan penghargaan ini diberikan dari performa apik yang dilakukan oleh Chelsea di bulan November. Chelsea di bulan November berhasil mengalahkan Spurs 0-1 di Tottenham Stadium. Kemudian membantai Wolves di Stamford Bridge 3-0. Dan mengalahkan Burnley 0-2 di kandang Burnley. Juga menahan imbang Arsenal 1-1 dengan 10 pemain. Nah, capaian luar biasa di bulan November ini sayangnya harus dinodai dengan performa yang kurang baik di bulan Desember. Jadi semoga aja Enzo Maresca bisa bounce back di pertandingan melawan Everton dan kembali membuat Chelsea ke jalur kemenangan ya. Di berita berikutnya ini ada salah satu pemain inceran dari Chelsea katanya, ini gue lansir dari Chelsea Dodgers. Chelsea sedang emerge ya, lagi serius untuk mempertimbangkan pemain midfield dari AZ Alkmaar bernama Kresmit. Ini katanya pemain Belanda yang digadang-gadang kemampuannya mirip dengan Pedri dari Barcelona ya. Pemain ini Kresmit juga masuk ke dalam radarnya Newcastle. Saat ini dia harganya 25 juta euro. Nah, Kaki Smith sendiri ini di AZ Alkmaar ini sudah bermain 14 pertandingan, berhasil menciptakan 2 gol dan 2 assist. Kalau dilihat dari umurnya yang masih 19 tahun, kelihatannya memang pemain ini punya potensi dan bisa menjadi attacking midfielder yang mampu menjadi backup buat Cole Palmer dan memecah kebuntuan ya. Tapi sebenarnya kita udah punya Buonanotte dan saat ini Buonanotte juga masih menjadi pemain pinjaman ya. Tapi karena mungkin belum terlalu memuaskan buat Enzo Maresca setelah diberi kesempatan di beberapa pertandingan awal dia bergabung ke Chelsea. Jadi sampai saat ini Buonanotte belum juga diturunkan oleh Enzo Maresca. Tapi kalau kita lihat Kismit ini ya semoga aja ini bisa menjadi salah satu daya gempur baru buat Chelsea seandainya memang bergabung ke Chelsea. Dan Newcastle kita tahu scoutnya sangat baik. Kalau Newcastle sudah mencari pemain, biasanya pemain ini punya potensi yang bisa multiply effect ya. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Newcastle, tim perekrutannya menurut gue luar biasa. Dan kalau memang bersaing dengan Newcastle, harusnya pemain ini bisa menjadi something big di beberapa musim ke depan. Kita lihat aja apakah Kismit akan join bersama Chelsea di bulan Januari atau justru nanti malah dibeli oleh Bluco Group dan dipinjamkan ke Strasbourg ya.
Karena di Strasbourg sendiri, ini Chelsea sedang mempertimbangkan untuk membeli seorang striker dari Strasbourg setelah Emega yang sudah deal ke Chelsea. Kali ini katanya dilansir dari Chelsea Transfer ya. Scout Chelsea di beberapa pertandingan di musim ini sudah stay tune di stadionnya Strasbourg. Ini adalah salah satu instruksi langsung dari Enzo Maresca untuk melakukan scouting ke Joaquin Panicelli. Joaquin Panicelli ini adalah striker dari Strasbourg yang saat ini gacor banget. Ketika Emega cedera di awal-awal musim, Joaquin Panicelli ini tiba-tiba namanya langsung meroket karena menciptakan gol-gol yang spektakuler dan selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan di Strasbourg ya. Barcelona are said to be particularly intrigued by Panicelli's style of play. Atletico Madrid have also entered the race. Meanwhile, Manchester United and Aston Villa have expressed indicated interest through intermediaries. Jadi ini Panicelli ini sudah diperbutkan oleh beberapa klub besar di Eropa. Ada Barcelona, ada Atletico Madrid, Manchester United dan juga Aston Villa ya. Nah, semoga aja Chelsea memang bisa untuk merekrut Panicelli ini karena kelihatannya Chelsea memang butuh tambahan di lini depan di musim ini maupun di beberapa musim ke depan ya. Joaquin Panicelli sendiri sudah bermain 15 game sepanjang musim ini dan berhasil menciptakan 9 gol. Ini pencapaian yang menurut gue luar biasa. Seandainya memang Panicelli ini bisa join ke Chelsea, mungkin ada potensi bisa menjadi 20 plus goal scorer striker yang kita butuhkan saat ini ya. Karena Chelsea sudah lama banget nggak punya striker yang bisa menciptakan 20 gol lebih satu musim ya. Terakhir kita memiliki Diego Costa, Tammy Abraham, tapi belum sampai ke situ ceilingnya ya. Tapi Tammy Abraham punya potensi, tapi sayang entah apa yang terjadi, akhirnya Tammy Abraham redup ya. Next, kita ke berita berikutnya, ini juga dari transfer pemain. Dilansir dari Transfer News Live, Chelsea mempertimbangkan untuk merekrut midfield Elliot Anderson dari Nottingham Forest di bulan Januari. Dan saat ini Elliot Anderson juga diincar oleh Manchester United, tapi untuk transfer di bulan Juli Agustus di summer transfer window ya. Ini dari C. Phillips. Nah, kalau Elliot Anderson kita sudah sama-sama tahu ya, memang punya determinasi yang sangat tinggi. Kalau gue lihat permainannya mirip-mirip sama Conor Gallagher dulu di Chelsea, begitu militan dan gak kenal menyerah, walaupun mungkin skillnya gak sellingnya gak kayak Enzo Fernandez atau passer-passer midfield yang kita tahu, tapi so far permainannya cukup konsisten dan juga punya workload yang sangat tinggi. Jadi ini mungkin jadi salah satu pertimbangan Chelsea untuk merekrut dia, memperkuat pertahanan di lini tengahnya Chelsea. So far ini di Nottingham Forest sudah bermain 15 match di Premier League ya, dan berhasil menciptakan 1 gol dan 1 assist. Tapi kita bisa eye test juga bagaimana Elliot Anderson ini sangat berpengaruh di lini tengahnya Nottingham Forest, dan so far Nottingham Forest juga mulai merebuild kembali kemampuan yang dulu sempat dimiliki oleh Nottingham Forest, dan Elliot Anderson ini menjadi salah satu sosok yang sentral dalam kembalinya performa Nottingham Forest di musim ini ya. Kita lihat apakah memang Elliot Anderson ini cocok buat Chelsea, dan gue coba minta pendapat kalian. Seandainya kita membeli Elliot Anderson, apakah pas buat Chelsea atau enggak? Karena satu, dia adalah pemain Inggris yang tentu harganya pasti cukup tinggi, dan kedua, apakah dia bisa fit di sistem Enzo Maresca yang begitu versatile ya. Karena pemain-pemain Inggris seperti yang kita tahu ini punya kemampuan yang memang workload yang tinggi tapi sangat rigid, agak sulit untuk dimainkan secara fluid apalagi di sistemnya Enzo Maresca ya. Coba tulis di kolom komen di bawah. Next, ini ada berita dari transfer Terrick George dilansir dari Vince ya. Chelsea winger Terrick George is pushing to leave Stamford Bridge in January. Nah, jadi ada informasi mengenai mungkin ini dari entourage-nya Terrick George, bahwa Terrick George kelihatannya sudah mulai gerah untuk menunggu menit bermain di Chelsea dan berharap semoga bisa segera keluar dari Chelsea di bulan Januari ini. Entah itu misalnya loan ataupun transfer. Tapi yang terakhir kita tahu, Terrick George ini sudah mau dibeli sama Fulham, tapi entah apa yang terjadi di last minute transfer window, Terrick George ini akhirnya deals-nya off dan kembali lagi ke Chelsea, padahal sudah medical check up dan lain-lain, tapi akhirnya deal-nya gagal dan kembali ke Chelsea. Di bulan Januari katanya Terrick George ingin meninggalkan Chelsea karena tidak kunjung mendapat menit bermain ya, dan ini juga menjadi salah satu warning buat Enzo Maresca.
memberi kesempatan kepada para pemain yang mungkin punya potensi seperti Tyreek George, apalagi dia juga sudah menciptakan gol di musim ini. Dan seandainya misalnya emang Joe Pedro butuh refreshment di dalam satu pertandingan, mungkin bisa consider untuk memainkan Tyreek George ya. Jangan sampai kita kehilangan pemain-pemain muda yang saat ini berkembang seperti Lewis Hall atau misalnya eh, Livramento atau misalnya Ola Aina yang saat ini memang mulai punya kemampuan untuk bersaing di Premier League so far ya. Jadi semoga aja Tyreek George ini bisa di-maintain atau memang dijual dengan harga yang pantas ya. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian apakah Tyreek George ini dijual aja atau tetap di-keep untuk kebaikan Chelsea ke depannya ya. Next, ini berita utama di hari ini. Ada berita mengenai sponsor yang tadinya katanya sudah deal dengan Chelsea dan sudah ingin di-announce untuk menjadi sponsor terbaru Chelsea di musim depan. Tapi sayangnya ini perusahaan ini berhasil di-hijack oleh Arsenal dan langsung diumumkan menjadi sponsornya Arsenal ya. Dilansir dari Chelsea Piece, Chelsea have seen an exclusive deal with Deal namanya ya, DEEL, for the front of shirt fall through after Arsenal represent their global scalability power in comparison to Chelsea. Deal is now set to become Arsenal sleeve sponsor. Ini dilansir dari Hands of Arsenal. Katanya ada perusahaan bernama Deal yang awalnya sudah deal dengan Chelsea untuk menjadi front sponsornya Chelsea, tapi gagal karena dilihat dari scalability-nya antara Chelsea dan Arsenal. Arsenal approach perusahaan ini dan akhirnya deal dengan Arsenal untuk menjadi sleeve sponsor yang ada di lengan ya. Nah, tweet ini di X ini begitu viral dan akhirnya menjadi banyak perbincangan dan Chelsea menjadi kubu yang salah satu disalahkan oleh para supporter karena terlalu bertele-tele dan terlalu rumit untuk memutuskan siapa yang bisa menjadi sponsor utama dari Chelsea. Sampai saat ini kita masih kosong di baju, tapi di sleeve kita udah punya TPV dan itu menjadi official sponsor sleeve sponsor Chelsea buat musim 25-26 ya. Nah, perdebatan ini terus bergulir sampai akhirnya Matt Law dari Daily News ini mengeluarkan tweet juga ya. Chelsea are expected to announce a long-term sleeve sponsor for next season and beyond in the coming weeks. Sponsor utamanya FPT untuk tahun ini semuanya sudah setuju dan ada perusahaan baru yang sudah agree dengan Chelsea untuk menjadi sponsor terbaru katanya gitu ya. Ini bernama Deal. Orang dalam Chelsea bersikeras bahwa tidak ada hijack yang dilakukan oleh Arsenal di keputusan ini. Jadi ini semakin kacau balau ya beritanya, semakin simpang siur apa yang terjadi kita nggak tahu sampai akhirnya Nizar Kinsella ini juga salah satu wartawan senior sepak bola di Inggris ya. Ini mengeluarkan tweet juga ya. Chelsea tidak pernah berdiskusi mengenai kesepakatan dengan Deal untuk sponsorship, apalagi untuk sponsor utama Chelsea ya. Deal hanya memiliki budget buat slip sponsor which was filled by FTP for Chelsea. Jadi katanya Deal ini nggak pernah ngomongin soal front shirtnya Chelsea. Deal ini pengen membuat kesepakatan dengan Chelsea untuk menjadi slip sponsor aja. Tapi saat ini Chelsea sudah memiliki slip sponsor bernama FTP. Chelsea are believed to be close to a slip sponsor with a new slip sponsor from the next season dan seterusnya. Front of shirt deal is also in the works. Jadi Chelsea katanya sudah punya sponsor buat slip sponsornya buat next season dan season-season berikutnya, dan saat ini juga sedang berdiskusi atau negosiasi dengan salah satu perusahaan untuk front of shirt sponsor yang akan digunakan as soon as possible oleh Chelsea ya. Nah ini agak sedikit lebih clear lagi ya bahwa informasi dari Nizar Kinsella ini Chelsea nggak pernah deal atau sepakat dengan Deal untuk menjadi sponsor utama. Pembicaraannya hanya slip sponsor, tapi saat ini Chelsea sudah memiliki FTP untuk slip sponsor sehingga Deal kelihatannya nggak sepakat dengan Chelsea dan akhirnya memilih Arsenal untuk menjadi salah satu klub yang disponsori oleh Deal ini ya. Nah, dari Ben Jacobs ini juga agak sedikit lebih clear lagi nih. Understand Chelsea was never in front of shirt talks with new Arsenal sponsor Deal. Jadi Chelsea nggak pernah ngomongin front of shirt dengan Deal. Deal will appear on Arsenal shirt sleeve from next season. Jadi
deal ini akan resmi menjadi sponsor Arsenal di sleeve-nya itu next season. Saat ini ada Rwanda ya, kalau nggak salah visit Rwanda ya. Mereka hanya memilih untuk sleeve sponsor dan nggak punya kesepakatan dengan Chelsea valuation ya. Jadi nggak awalnya mungkin kalau dari berita yang dilansir oleh Ben Jacobs ini deal ini approach ke Chelsea duluan, tapi gue cuma punya budget buat slip sponsor aja nih, lo mau nggak? Oke, gue mau. Kalau lo mau harganya sekian, oh kemahalan deh kayaknya. Nah barulah Arsenal masuk untuk mengambil perusahaan yang ditolak oleh Chelsea ini gitu ya. Nah, katanya Chelsea juga udah agree dengan FPT yang saat ini sudah menjadi sleeve sponsor untuk mensponsori Chelsea secara multi-year dari tahun depan dan beberapa tahun berikutnya. Dan kesepakatan ini akan muncul dalam beberapa minggu ke depan. Chelsea have been very particular with the type of long-term sponsor they are looking for. Partner are expected to be strategic in order to help grow the game on a global stage. Jadi Chelsea ini benar-benar pilih-pilih untuk menentukan siapa sponsor yang bisa bergabung dengan Chelsea karena nggak cuma soal uang, tapi juga soal impact yang akan ditimbulkan oleh sponsor ini untuk Chelsea di skala global. Nah, jadi itu dia guys beritanya. Jadi mungkin teman-teman mendapatkan berita yang simpang siur, tapi ini udah diluruskan bahwa deal ini awalnya nge-approach ke Chelsea, kemudian Chelsea oke kita coba dengar dulu offernya dan secara valuation nggak nyampe, akhirnya Arsenal datang dan deal dengan Arsenal akhirnya menjadi satu kesepakatan untuk sponsor sleeve di musim depan. Jadi Arsenal ini ngambil basiannya Chelsea lah gitu ya. Dan Chelsea juga katanya sudah sepakat dengan FPT yang sekarang sudah menjadi sleeve sponsor untuk terus menjadi sponsornya di musim depan dan musim-musim berikutnya. Dan saat ini juga Chelsea masih negosiasi untuk front of sponsorship yang akan diumumkan mungkin dalam beberapa waktu ke depan karena memang Chelsea ini sangat pilih-pilih dalam memilih sponsor untuk nggak cuma ngelihat uangnya aja tapi juga impact secara global buat Chelsea. Nah itu dia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah memang harus serumit itu untuk menentukan sponsor Chelsea di musim depan ataupun musim ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Karena sebenarnya uangnya juga lumayan ya buat mengenerate atau melakukan transfer di next season ya. Tapi ya mungkin Todd Boehly dan Blue Co Company ini merasa uang bukan segalanya dan juga kelihatannya nggak butuh uang banget. Jadi memang yang lebih strategik dipilih untuk masa depan terbaik buat Chelsea ya. Nah that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat likes, kasih pendapat kalian di kolom komen juga, dan yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian yang mau ketemu gue di Instagram langsung follow gue aja @nandasugiono, join ke channel gue karena gue selalu ngomongin Chelsea di channel gue. Jangan lupa nanti malam join bareng gue di watch along Everton melawan Chelsea. Kita akan mulai di 9.30 dan kalian bisa klik video yang ada di sini ya. Gue akan kasih cardnya, notify me supaya nggak kelewatan ya. Mungkin akan ada tebak skor. Gue akan kasih hadiah buat kalian di watch along gue. Jadi tungguin aja siapa yang bisa menebak skor akan gue kirimin t-shirt keren dari Bridge of Blue ya. Tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up to Chelsea.